Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini, sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa persoalan dan keresahan dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Natal. Kami percaya Bapak Ibu senantiasa penuh dengan sukacita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di kesempatan kali ini renungan firman yang akan kami sampaikan ada hubungannya dengan hari perayaan Natal. Renungan kita kali ini berjudul Tuhan kok beranak, siapa bidannya? Nah, firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat saudara mendengarkan judul dari renungan ini, Tuhan kok beranak, siapa bidannya? Tentu saudara teringat di beberapa waktu yang lampau, ada seorang tokoh agama yang pernah mengucapkan hal ini ya. Saya percaya ia mengucapkan itu di dalam ketidakmengertiannya. Karena sebagai orang percaya, tentunya kita memandang nas firman Tuhan ini akan bermakna benar ketika kita membaca keseluruhan konteks yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan Tuhan kok beranak, siapa bidannya? Mari terlebih dahulu kita memahami makna dari ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau saudara ingin bisa dipahami oleh orang Inggris, maka saudara harus berbicara kepada dia di dalam bahasa Inggris, betul? Kalau saudara ingin berbicara kepada orang yang ada di Perancis, maka saudara harus belajar bahasa Perancis agar ia bisa memahami maksud dan tujuan saudara. Nah, kalau Tuhan ingin bisa dipahami oleh setiap umatnya, maka yang pertama-tama ia lakukan ialah ia harus berbicara di dalam pemahaman dan di dalam pola pikir dari setiap manusia. Tuhan itu adikodrati. Ia tidak terbatas. Pemikirannya luar biasa tinggi. Bahkan manusia tidak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan. Karena manusia pemikirannya terbatas. Sementara Tuhan itu bahkan beyond our imagination. Melampaui imajinasi kita. Kita tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Kita bisa mengerti Tuhan oleh karena Dia yang menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, saya ingin saudara memahami hal ini. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus lahir menjadi anak manusia. Supaya kita manusia yang terbatas ini bisa memahami. Supaya kita bisa mengerti seperti apa pikiran Tuhan. Walaupun sekalipun Tuhan sudah menyatakan diri menjadi manusia, ada begitu banyak misteri ilahi yang tidak pernah bisa kita pecahkan. Jadi saudara baca ketika Tuhan Yesus berinkarnasi turun menjadi manusia, banyak pemahaman-pemahaman ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki yang ternyata miss ketika firman itu menjadi manusia. Ketika firman itu hidup, banyak pemahaman-pemahaman mereka tuh yang justru akhirnya miss, berbeda dengan pikiran Kristus. Mereka meyakini bahwa Tuhan akan senang seperti ini dengan apa yang mereka lakukan. Membangun tempat ibadah yang mewah. Tuhan akan senang dengan persembahan-persembahan yang banyak.
Tuhan akan senang ketika mereka taat dengan Taurat seperti ini itu dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia justru menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan orang Farisi dan Saduki. Dia bukan menjadi orang agamawi. Dia menjadi orang yang sangat sederhana, simple, dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Dia berkhotbah dengan penuh kuasa. Dan ada begitu banyak apa yang Yesus sampaikan itu adalah esensi dalam hidup. Esensi dari kasih dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita sulit memahami Tuhan, maka Tuhan harus menyatakan dirinya kepada manusia agar kita bisa memahami Dia. Lantas apakah ayat firman yang berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal? Nah, kira-kira saudara akan bertanya, apakah mungkin ini artinya Tuhan itu bisa beranak? Saya pikir enggak seperti itu. Kita akan sangat sulit memahami ketidakterbatasan Tuhan dengan pemikiran kita yang terbatas. Banyak orang berpikir, apakah Tuhan itu bersetubuh dengan Maria sehingga lahirlah Yesus? Ini adalah pemikiran yang salah. Ini adalah pemikiran dari mitologi Yunani, di mana dewa Zeus bersetubuh dengan wanita di dunia ini, di bumi, sehingga lahirlah yang namanya demigod atau makhluk atau manusia setengah dewa seperti Hercules, Perseus dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Tidak ada konsep di mana Tuhan itu bersetubuh dengan Maria sehingga lahirlah Yesus, enggak ada. Dia punya kuasa untuk menaruh benih di dalam kandungan Maria. Benih ilahi, di mana benih itu menjadi lahir ke dunia menjadi Tuhan Yesus. Saya mungkin akan mengatakan iya Yesus saja, karena Ia memang sepenuhnya manusia. Ia yang tidak terbatas menjadi terbatas di dalam tubuh anak manusia. Ia dibatasi oleh waktu, ia dibatasi oleh kelemahan-kelemahan tubuh manusia, di mana ia bisa merasakan sakit, dia merasakan lapar dan haus dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan menjadi manusia, lalu siapa yang mengontrol alam semesta ini? Nah, itu kan di luar atau beyond our imagination, guys. Itu di luar pemahaman kita. Karena saya percaya Tuhan itu melingkupi seluruh semesta ini. Tuhan ada di dalam Yesus. Tuhan juga melingkupi semesta ini. Semesta ini tidak ditinggalkan. Sekali lagi saudaraku, tidak bisa kita pahami kebesaran Tuhan itu. Kalau Ia ingin menyatakan dirinya menjadi anak manusia, saya akan bertanya, siapakah saudara yang menjadi penasehat Dia? Oh Tuhan, jangan jadi manusia. Nanti kamu akan dipandang rendah. Kalau kamu menjadi manusia, kamu akan tidak lagi dimuliakan Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Kebesaran kasih Tuhan tidak bisa dinilai seperti itu, saudaraku. Ia berjumpa dengan Musa saja. Ia harus hadir di dalam semak yang terbakar, di mana Musa disuruh menanggalkan kasutnya atau sepatunya, karena Tuhan berkata ini adalah tanah yang kudus. Tuhan bisa hadir dalam semak-semak. Tuhan juga bisa hadir di dalam anak manusia. Nah, karena Dia Tuhan, siapa saudara yang menjadi penasehat Tuhan? Bahkan melalui keberadaan Yesus menjadi anak manusia, Dia mati di atas kayu salib. Justru itu menunjukkan kepada kita dan seluruh dunia kebesaran kasih-Nya. Dan Dia betul-betul adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka tidak perlu lagi ada pertanyaan, kalau Tuhan itu beranak, siapa bidannya? Tidak perlu. Ketika Tuhan berkata bahwa Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu adalah bahasa yang kita pahami sebagai manusia. Siapa di antara saudara di sini adalah seorang ayah dan ibu? Dan ketika saudara punya satu anak saja di rumah, anak tunggal, maukah saudara menyerahkan anak tunggal itu untuk dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia? Saudara pasti akan berkata tidak mau. Karena anak tunggal, anak satu-satunya itu kesayangan. Mari kita memahami firman kita sesimpel apa yang disampaikan oleh kitab suci kita. Karena Yesus lahir melalui darah Maria di kandang domba di dalam palungan. Maka seperti itulah adanya. Kalau Yesus memang lahir menjadi anak manusia yang dianggap atau dipandang hina, karena Ia memang ingin lahir seperti itu adalah kehendak-Nya.
siapa kita yang bisa menggugat Tuhan dengan rencananya? Tapi dalam kesemuanya itu, kita mengerti bahwa kasih Bapa itu luar biasa panjang, dalam, dan tidak terukur sama sekali. Manusia yang berbuat kesalahan kok. Manusia yang jatuh dalam dosa dan manusia yang menderita oleh karena dosa itu. Tetapi Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan jalan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka melalui Natal kali ini, mari kita mengingat kembali bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita dan seluruh dunia ini, dan rindu agar setiap orang diselamatkan, yakni setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang ke dunia ini, menyelesaikan karyanya, menebus dosa umat manusia. Saya dan saudara, apapun agama saudara, kita semua sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari luangkan waktu untuk mengakui hal ini. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengasihi aku. Aku percaya Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaranku. Aku percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya aku hidup untuk berjalan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hidup melakukan firman Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di kesempatan kali kami bersyukur. Sebelum kami memasuki masa raya Natal, biarlah Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan terlalu mengasihi kami. Bahkan kasih-Nya tidak akan pernah berakhir, kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk hadiah terbesar yang Tuhan berikan, yakni keselamatan melalui Yesus Kristus, anak domba yang tak bercacat dan tak bercela itu. Kami bersyukur Tuhan di masa raya Natal ini, karena Tuhan memberikan kami damai sukacita dan damai sejahtera dengan apapun keadaan kami hari ini. Baik kami yang sedang merayakan dalam keadaan yang sukacita, maupun kami yang merayakannya dalam keadaan yang mungkin sedang diperhadapkan pergumulan atau sedang sakit. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Biarlah damai di dalam sukacita Natal senantiasa melimpah di dalam setiap rumah tangga kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.